Oke Bray, kembali lagi di Ratu Orang Nyetir. Kali ini kita sedang membawa unit Honda Mobilio tipe S manual 2021. Ini kita menuju ke tol. Dari tol satelit ya, kita mau turun di Banyurip. Deket banget kan? Karena nggak ada tujuan Bray. Ya, sekalian mau nyoba ada request dari subscriber itu yang tanya, kalau misalkan kita akselerasi di RPM 3000 terus gimana akselerasinya. Kita coba. Ini Mobilio ya. Mobilio itu saya tahunya dari tadi kalau ngoper nggak sampai 2000. Kalau Sigra kan harus lebih kalau mau kenceng. Ini kayaknya 3000 kenceng banget ini. Beda CC, beda mobil, pasti beda rasa. Meskipun sama-sama di 3000 RPM gitu loh Bray. Nih ya, kalau mau bayar tol ini Tungaren saya dapat antrian gini, biasanya jarang. Ini kan posisi setir saya masih jauh sama trotoar, masih ada ruang, maka saya harus geser. Nah, geser seperti ini. Kira-kira spion saya sudah mau nyampe gini, mau deket ya geser kiri. Ya, tempel. Sudah buka, nah keluarnya harus geser kiri. Udah gitu. Oke, tak coba RPM 3000. Nah, sampean perhatikan RPM-nya. RPM 3000 oper. RPM 3000 lagi. Belum 3000 wes kencang gini ya. Nah, ini 3000 oper. Oh, kalau 3000 harus oper. Kenapa saya ngopernya di RPM 3000? Karena ada subscriber yang minta di coba kalau ngopernya di RPM 3000 terus. Asli ini ya sembarang Bray. Kalau mau irit ya jangan sampai 3000, RPM 2000 aja sudah ngoper. Kalau mau lebih kencang lagi ya pasti di atas 3000, itu benar-benar kencang gitu. Jadi aturan ini tuh terserah yang nyetir ya. Nggak ada aturan pasti kok. Nggak ada aturan yang menentukan harus RPM berapa untuk ngoper. Nih saya tak RPM 3000 dulu. RPM 3000, kemudian saya ngoper 5. Kecepatan berapa tuh? Nah, ini saya nggak berani RPM 3000 lagi karena jarak sama depan ini nggak terlalu jauh. Jadi saya nggak bisa tahu kecepatan berapa, tapi tadi kita sudah hampir mencapai 90-an ya. Dari RPM 4 dari gigi 4 RPM 3000 itu 90-an. Ini bahaya. Saya mau pindah dulu. Nah, kalau mau pindah ya jangan nempel kayak CR-V gitu. Itu sulit banget. Posisinya kita harus agak jarak baru kita masuk gini. Kalau kita nempel kayak CR-V itu jelek banget masuknya itu pasti. Ya kayak gitu, nempel-nempel. Itu sangat beresiko, Bray. Nah, ini gigi 3, saya mencapai 3000, kecepatan kurang lebih di 60, tak oper 4 kayaknya gak sampai 3000 ini. Soalnya depan ini truk. Ya, kalau mau ngetes itu biasanya neng tol Juanda, itu sepi. Cuma saya nggak ke arah sana ini, Bray. Saya tak sen kanan dulu, mumpung kanan masih jauh. Ya, tak coba RPM 3000 nya. Belum. Oh, RPM 3000 kecepatan di nyaris 80 ya. Tak oper 5. Coba tak tempel 3000. Oh, nggak bisa. Ini saya sudah mendekat sama depan. Nggak bisa, Bray. Ya kurang lebih 100-an lah. 90 sampai 100. Ya, kira-kira seperti itu, Bray. Saya tak agak jauh dulu karena belakang jauh banget semuanya. Saya tak gas sampai RPM 3000. Nah, RPM 3000 nya di 85 sampai 90 ya. Ini ada suara kayaknya saya nempel sesuatu. Ini ya, ada suara tek 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 tek. Mestinya itu dari roda yang menempel seperti kayak lakban atau sejenisnya itu, Bray. Karena kalau ban
bermasalah, misalkan kena paku atau bocor, itu pasti dia setirnya ulik-ulik. Nah kalau terjadi ulik-ulik, maka kita nggak boleh langsung rem mendadak, Bray. Ya turunkan gigi perlahan, jangan sampai ngereng banget. Nih ya, saya mau exit di Banyurip 500 meter lagi. Oh iya, ini ada parkir darurat. Saya perlu ngecek dulu ada apa ini suara. Ya, ada parkir darurat, boleh ya. Saya tes, saya lihat bannya dulu. Kenapa kok bunyi-bunyi itu? Kita cek, Bray. Tuh, bener, Bray. Semacam lakban ini ya. Oh, tuh. Ya, benar dugaan saya. Semacam lakban, karet lakban. Itu kalau kena putaran roda, dia kan nabrak sama ini selebor kepet roda. Oke, kita cek. Jauh banget semuanya, kita masuk. Kalau rapat yo hati-hati, Bray. Jangan langsung. Tetap sen kanan. Kemudian saya akan exit di Banyurip, maka sennya kiri hidupkan. Nah ini kalau setir dilepas lurus ya berarti aman. Tekanan roda imbang, spring balancingnya bagus. Ya, jadi ngetesnya dilepas setirnya itu. Hati-hati ya kalau ada persimpangan gini, biasanya ada barengan. Ya. Jadi kalau ngertinya mobilnya stabil, itu ketika mobilnya lurus gini, posisikan setir lurus terus dilepas setirnya. Nah, ini seperti ini, Bray. Itu berarti mobilnya bagus setirnya. Gitu loh, Bray. Ini saya akan belok ke kanan. Ingat saya 2 lajur ini untuk ke kanan, maka saya ngambil dari kirinya saja. Nggak ada marka putih, jadi saya berani ngambil ya. Kalau ada marka putih ya jangan diinjak, itu biasanya kena tilang sekalipun belakang kosong. Wah, ini Scoopy. Sudah hijau, Bray. Masuk 1, setengah kopling lepas rem parkir, gasnya masuk, ya, Bray. Papa hijau. Bukan hijau, Pak, tapi hijau. Oke, yang di belakang kosong saya mulai masuk. Papa hijau. Karena paling kiri ini banyak parkir, Bray. Iya, hijau ya. Ya. Bukan hijau ya, Bu. Tapi Oke, saya akan masuk ke tuh, wes kelewatan, Bray, gangnya. Oke, saya akan melakukan putar balik. Saya nggak nyari putar balik. Nah, ini ada putar balik ya, Bray. Tapi gak oleh, Bray. Ini ada tanda putar balik coret, maka kita harus lebih maju lagi. Karena ini blind spot banget kayaknya dan terlalu ndrojok loh. Kita cari yang boleh dipakai untuk putar balik. Di mana? Tak duluin, Bray. Nah, sepertinya ada di depan sini ya, Bray. Tak sen kanan. Ini rodok bahaya juga, habis nikung kok ada putaran. Makanya kita kalau mau putar harus melambat ya, biar orang itu sadar kalau kita itu mau putar gitu loh, Bray. Spion lewat pol kanan. Nah, ini. Wah, kalau rame banget gini ya wedi, Bray. Oke, itu kalau musuhnya trailer nggak berani, Bray. Nah, ini kalau sudah agak longgar gini, nah ini meskipun motor-motor aman biasanya. Nah, kita masuk ketika kita ya suwun. Ketika kita sudah masuk gini, Bray, itu orang langsung melambat.
karena kepala kita sudah terjun ke jalan. Kalau sampean berhenti karena nungguin truknya biar lewat, itu malah bahaya. Jadi kalau kepalanya udah masuk, mau nggak mau harus melanjutkan. Ya memang harus tahu ya. Masa sudah nutupin jalan kok malah berhenti? Gitu loh, Bray. Masuknya tetap harus pelan-pelan, tidak boleh langsung ngeblong-ngeblong. Nah ini jalanan sini memang sepadat ini, Bray. Malah biasanya jauh lebih padat. Truk ini baru satu, biasanya banyak. Memang dekat sama pintu tol ya. Ya. Ini yang putar balik nggak boleh tadi ya, malah diputeri. Dimana ada jalan di situ pasti dilewati, Bray. Nah kalau di kota ini ya, yang santai-santai aja, Bray. Nggak ada kata tergesa-gesa untuk berangkat ya. Kalau tergesa-gesa itu berarti kesalahan Anda dalam mekanisme waktu. Mestinya yo nggak boleh tergesa, tetap biasa wae. Ini truknya agak ngiri ya. Kalau agak ngiri saya tak masuk. Nah itu dia agak ngiri sana, berarti dia mau ke kiri, saya tak masuk. Kasih lambat. Oke, Bray. Jadi begitu saja celoteh harian dengan Honda Mobilio tipe S manual tahun 2021. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.